Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, pada siang hari yang penuh berkah ini kami kembali hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyambung tali silaturahmi melalui sebuah kabar terbaru yang tentunya telah dinanti-nantikan dengan penuh harap oleh seluruh keluarga besar pensiunan aparatur sipil negara, ASN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, serta Kepolisian Republik Indonesia, Polri, di seluruh penjuru tanah air. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, dengan senantiasa memohon izin serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud menyampaikan perkembangan terkini dan paling krusial yang bersumber langsung dari PT Taspen, Persero, terkait dengan nasib pencairan rapel serta skema kenaikan manfaat pensiun yang digadang-gadang akan mulai berlaku pada tahun anggaran 2025 mendatang. Siaran informasi ini sengaja kami susun dan sampaikan dengan menggunakan tutur bahasa yang lembut, tenang, terukur, dan mudah dipahami, dengan harapan besar agar narasi ini dapat menjadi penyejuk hati sekaligus memberikan titik terang yang benderang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin saat ini tengah dilanda kebingungan atau kegelisahan akibat simpang siurnya informasi di lapangan, dan insya Allah penjelasan ini akan membawa manfaat serta kejelasan yang selama ini dicari. Selama rentang waktu beberapa minggu terakhir ini, kita semua menyadari bahwa ruang publik dan diskusi di kalangan para pensiunan dipenuhi oleh berbagai pertanyaan mendesak yang terus bermunculan silih berganti, mulai dari pertanyaan mendasar mengenai kapan sebenarnya rapel kenaikan tersebut akan benar-benar dicairkan ke rekening masing-masing, apakah wacana kenaikan gaji pensiun ini benar-benar akan direalisasikan secara efektif pada tahun depan, hingga pertanyaan kritis mengenai mengapa proses birokrasi pencairan ini terasa berjalan begitu lambat dan berlarut-larut, seolah tanpa ujung yang pasti. Menanggapi gelombang pertanyaan tersebut, pada hari ini pihak Taspen akhirnya memberikan sinyal-sinyal informasi yang sedikit lebih jelas dan terarah dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, kami juga merasa memikul tanggung jawab moral untuk menyampaikan sebuah kenyataan pahit yang harus kita telan bersama, yakni bahwa sebagian besar faktor penyebab keterlambatan ini bukanlah terletak pada kesalahan atau kelalaian Bapak dan Ibu pensiunan sekalian, melainkan murni merupakan konsekuensi dari sistem birokrasi pemerintahan yang kaku dan berulang, yang seakan-akan memiliki pola menunda-nunda pembayaran hak para purna tugas yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih cekatan. Kritik terbuka yang kami sampaikan ini sama sekali tidak bermaksud untuk memprovokasi atau memecah belah persatuan bangsa. Namun semata-mata disuarakan agar pihak-pihak yang memegang wewenang di tingkat pusat mau membuka mata hati dan pikiran mereka untuk melihat realitas bahwa para pensiunan, yang notabene adalah mantan abdi negara, telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sesuatu yang sejatinya sudah menjadi hak mutlak mereka setelah puluhan tahun mengabdi. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut ini adalah rangkuman inti dari seluruh dinamika informasi yang berkembang, di mana Taspen secara tegas menyatakan bahwa proses pemutakhiran data yang diperlukan untuk penyesuaian nominal pensiun tahun 2025 saat ini sudah berada pada tahap akhir dan hampir selesai sepenuhnya, sebuah kabar yang sedikit melegakan di tengah ketidakpastian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mekanisme pencairan rapel ini direncanakan akan dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan atau beriringan dengan jadwal pembayaran pensiun rutin bulanan, dan proses transfer dana tersebut akan dieksekusi secara bertahap menyesuaikan dengan tingkat kesiapan data dari masing-masing penerima, dengan tetap memegang acuan tanggal administratif yang jatuh pada tanggal 10 Desember sebagai patokan perhitungan. Akan tetapi, meskipun di satu sisi pihak Taspen mengklaim bahwa data internal mereka sudah hampir final dan siap dieksekusi, kenyataan di lapangan menunjukkan anomali di mana pemerintah pusat hingga detik ini masih belum juga menerbitkan pengumuman teknis yang bersifat final dan mengikat sebagai landasan hukum pencairan. Sebuah situasi keterlambatan yang sayangnya sudah terlalu sering terjadi berulang kali di masa lalu dan pada akhirnya kembali menempatkan para pensiunan sebagai pihak yang paling dirugikan secara material maupun moral. Selanjutnya, kami merasa perlu untuk menguraikan secara mendalam mengenai alasan teknis mengapa pencairan rapel ini tidak bisa dilakukan secara instan begitu kebijakan diumumkan, karena di balik layar Taspen diwajibkan untuk melakukan proses verifikasi dan pencocokan data,
rekonsiliasi yang sangat rumit dan berlapis antara basis data internal Taspen, data dari instansi asal tempat Bapak dan Ibu dulu bekerja, data dari kementerian teknis terkait, serta data dari lembaga negara lainnya. Proses sinkronisasi data lintas instansi ini memang memegang peranan yang sangat vital untuk menjamin akuntabilitas anggaran negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dicairkan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, fakta empiris di lapangan menunjukkan ironi bahwa proses administratif semacam ini sejatinya sudah berlangsung selama bertahun-tahun dengan pola yang sama. Namun anehnya tetap saja berjalan lambat dan tidak menunjukkan perbaikan efisiensi yang signifikan. Kondisi inilah yang memicu banyak pensiunan melontarkan pertanyaan kritis yang sangat logis. Jika data kami relatif sama setiap tahunnya dan tidak banyak berubah, mengapa waktu pemrosesannya selalu molor dan memakan waktu lama? Kritik semacam ini adalah ekspresi kekecewaan yang sangat wajar dan sudah seharusnya menjadi alarm pengingat yang keras bagi seluruh lembaga terkait untuk bekerja lebih sigap, lebih responsif, dan yang terpenting, lebih menghormati waktu, serta penantian para purna tugas yang kini sudah memasuki usia senja. Kemudian, mari kita melangkah pada pembahasan mengenai mekanisme perhitungan kenaikan pensiun untuk tahun 2025, di mana pemerintah dalam menentukan besaran persentase kenaikan tersebut harus melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai indikator makroekonomi, mulai dari tingkat inflasi tahunan yang menggerus daya beli, kondisi kesehatan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, hingga ketersediaan ruang belanja negara yang aman agar tidak membebani keuangan negara di masa depan. Kabar baiknya adalah, untuk tahun depan, analisis ekonomi menunjukkan bahwa kondisi fiskal negara berada dalam posisi yang relatif lebih longgar dan stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terdampak pandemi, sehingga peluang untuk adanya kenaikan manfaat pensiun menjadi sangat terbuka lebar. Namun, satu hal yang perlu Bapak dan Ibu ingat dan pegang teguh adalah, berapapun angka persentase kenaikan yang nantinya ditetapkan oleh Presiden atau Kementerian Keuangan, perhitungan rapel, uang kekurangan pembayaran, akan tetap dihitung berlaku surut sejak tanggal kebijakan tersebut mulai diberlakukan secara hukum, dan seluruh proses penyesuaian nominal ini diarahkan untuk tetap mengacu pada tanggal cut-off administratif 10 Desember, agar tercipta konsistensi perhitungan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Beralih pada topik yang paling sensitif yakni mengenai estimasi waktu pencairan rapel, pihak Taspen telah memberikan sinyal indikatif bahwa proses transfer dana rapel akan dilakukan dalam periode waktu yang dekat dengan jadwal penyaluran pensiun bulanan, namun perlu digarisbawahi bahwa pencairan ini tidak akan dilakukan secara serentak dalam satu waktu untuk seluruh pensiunan di Indonesia, melainkan akan dilakukan dengan sistem gelombang atau bertahap berdasarkan kelengkapan dan validitas data masing-masing individu. Meskipun Taspen telah berupaya keras memberikan penjelasan rasional mengenai tahapan ini, kami sangat memahami jika masih banyak pensiunan yang merasa bahwa pemerintah pusat bergerak terlalu lamban dalam memberikan kepastian tanggal yang jelas dan transparan, sebuah perasaan kecewa yang menurut kami sangatlah manusiawi dan wajar, mengingat hak pensiun ini bukanlah sedekah, melainkan hasil dari keringat dan kerja keras Bapak dan Ibu selama puluhan tahun mengabdi pada negara. Sehingga sangat tidak pantas jika pembayarannya dilakukan dengan pola menunggu sampai ada perintah yang terkesan menggampangkan nasib para lansia. Banyak harapan tercurah dari Bapak dan Ibu agar otoritas negara bisa lebih serius, lebih peka, dan lebih sungguh-sungguh dalam menghargai jasa para pensiunan, yang pada masa mudanya dulu selalu berdiri tegak di garis terdepan dalam menjalankan tugas negara, baik sebagai pendidik, tenaga kesehatan, administrator, maupun penjaga kedaulatan negara. Selanjutnya, kami akan menjabarkan secara rinci mengenai kategori siapa saja yang berhak menerima penyesuaian ini, yang mencakup seluruh pensiunan ASN, anggota TNI, anggota POLRI, serta para penerima pensiun janda, duda, atau anak yatim piatu, dan juga para pensiunan dini yang datanya tercatat sah dan aktif dalam basis data Taspen.
di mana khusus untuk kategori penerima pensiun janda duda, penyesuaian nominalnya akan disesuaikan dengan persentase hak waris yang telah diatur dalam undang-undang, namun intinya semua kategori tersebut tetap akan menerima hak kenaikan. Bapak Ibu yang terhormat, berikut informasi penting yang wajib Bapak Ibu ketahui terkait mengenai rapelan gaji pensiunan PNS. Heboh, kabar gaji pensiunan naik tahun 2025 dan rapelan tembus 6 juta rupiah. Ini klarifikasi resmi dari PT Taspen yang wajib Bapak Ibu ketahui. Isu kenaikan gaji pensiun 2025 mendadak viral di media sosial. Yang beredar menyebut gaji pensiunan akan naik tahun depan, bahkan disertai rapelan yang diklaim bisa mencapai 6 juta rupiah. Narasi tersebut memantik harapan besar jutaan pensiunan PNS, purnawirawan, TNI, Polri, hingga keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Dalam video viral itu disebutkan pemerintah telah menganggarkan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 dalam APBN.